Pak, gimana menurut Bapak perkembangan persaiberan di Indonesia ini? Waduh, mengkhawatirkan ya. Oh ya? Mengkhawatirkan. Nggak usah kirim kapal perang, nggak usah kirim roket, kirim saja fitnah, pasti ramai. Hati-hati, sekali lagi ruang internet adalah ruang publik, tidak ada keamanan yang benar-benar 100%. Bobotoh, doakan juga semoga almarhum Bapak B.J. Habibie dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sesuai dengan Kepres 28 tahun 2021, tugas pokoknya adalah untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang keamanan siber dan sandi negara. Sehingga SDM-nya tambah banyak, kemudian mengetahui kegiatan-kegiatan atau serangan-serangan cyber yang lebih awal. Semangat terus. Untuk NKRI dong. Ya, harga mati. Harga mati. Selamat ulang tahun juga untuk Pusdik Hubat yang akan berusia 78 tahun di November ini ya. Siap. Hey, bobotoh sandunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saat ini saya berada di Pusdik Hubat. Apa kabar Pak Ton? Kabar selalu baik dan tetap semangat. Alhamdulillah, beliau sehat-sehat selalu. Kita baru menyelenggarakan sebuah seminar Ya. yang bertingkat nasional karena temanya adalah ketahanan cyber, berarti tingkatnya nasional. Mantap. Nanti dari regulasi berarti aturan, Siap. implementasi penerapannya, Ya. terus kemudian kerjasama antar stakeholder. Jadi kita kedatangan juga pemapar tamu yang luar biasa, salah satunya adalah Pak Bamsud, Ya. Ketua MPR. Assalamualaikum Bapak. Gimana? Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, gimana sehat? Alhamdulillah Pak. Wah, seneng Bapak ada di Pusdik Hub nih. Ya. Komandan ngundang, kabar sehat. Komandan ngundang mengisi acara tentang ketahanan cyber ya Pak Ton ya? Nah, Semoga TNI AD semakin maju ya Pak. ya pasti. Nasional ini kalau nggak Oh, keren. bukan TNI AD aja. Siap. Selain TNI AD juga melibatkan seluruh Semua elemen ya. stakeholder Ada BI, OJK, Menkominfo, Oke. SSN, Siap. dari 3 angkatan, kepolisian, semua Bos, ada. keren. Semoga Indonesia semakin jaya cybernya ya Pak ya. Ya, dengan perkembangan teknologi ini kan cyber sangat rawan sekali. Siap. Dan saya doakan juga Bapak nih, sahabat saya semakin sukses juga Amin. untuk Mantap. Indonesia, mengabdi untuk negeri Pak. Tetap semangat untuk Indonesia Jaya. Nah, Boto, kalau tadi Panton, sekarang Ibu Grace, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu ya? Udah lama, udah 70 tahun nggak ketemu Ibu ini. Hampir 75 tahun. Sehat Bu. Saya dipanggil Bapak nih. Bro, sini. Siapa? Ada apa Pak? Ada tentang persaiberan katanya. Oh, keren. Oh iya, tadi juga saya lihat kamu wawancarai Bapak Bamsud ya. Iya. Keren. Terus warna biru. kalau waktu zaman masih di Kodam Siliwangi, jagoan touring ini asli. Kita berdua rekan touring ya. siap sama Bapak itu. Sebulan di jalan. Hari-hari kita di Di jalan. jalan. Ngalah-ngalahin Ali Topan anak jalanan ya. Siap. Kita sebetulnya Ali Topan anak salaman, Bu. Ali Sopan anak salaman. Mudah-mudahan acara ini harapan saya bisa sukses ya. Iya dong. Biru ya. Siap. Karena Biar kita kan- semua tahu juga bahwa Ya. di Pusdik Hubat ini ada kegiatan Ya, tentang ya, cyber. Ya. Kan juga yang mengikuti seminar dapat sertifikat. Oh iya, mantap. Ya, itu. Yang terpenting untuk Indonesia, Bu. Bersama rakyat TNI Kuat. Apa kabar? Semangat terus.
Wah, ini para taruna keren. Semangat. Siapa namanya? Siap, Sermatutar Bima. Oh, dari Siap dari Bali. Bali, mantap. Apa kabar beli? Siap, becek-becek. Becek-becek. Ken kabari gitu ya. Ayari Senta. Ini dari tinggal di Semarang. Semarang. Bang Togar. Siap. Ini Kang Wahyu. Mantap. Masih. Semangat terus. Apa kabar Ibu? Baik. Keren. Pagi-pagi sudah ngumpul ini Bu. Mendukung suami. Iya. Semangat juang. Dari harga mati. Ya. Mengabdi untuk negeri ya Bu. Ya. Mantap. Wah, ini lagi ngapain ini? Sibuk banget ini. Hah? Dia lagi ngapain Mas? Ini lagi nge-print bahan. Oh, untuk seminar nanti? Seminar. Oke. Ketua Indonesian Cyber Security Forum. Oh iya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Wih, keren. Alhamdulillah kita ngumpul di sini ya Pak. Iya, ngumpul. Wih, Pak, gimana menurut Bapak perkembangan percyberan di Indonesia ini? Waduh, mengkhawatirkan ya. Oh ya? Mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan karena perkembangan teknologi sangat makin pesat. Siap. Teknik-teknik yang dilakukan oleh peretas juga semakin canggih. Siap. Kita berlomba dengan waktu dan teknologi untuk mengejar ketertinggalan. Dan nama orangnya juga kita terbatas. Jumlah manusianya yang boleh dikatakan memahami juga semakin hari semakin sedikit. Kesenjangan pemahamannya juga semakin melebar. Oke, langkah-langkah yang harus kita lakukan apa nih Pak? Kolaborasi. Ya. Kolaborasi, jadi harus melibatkan semua pemegang kepentingan, ya kita sebut dengan multi stakeholder. Siap. Ya, dan semua harus ikut punya tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebut tanggung jawab kolektif. Siap. Jadi masalah cyber di Indonesia ini adalah bukan tanggung jawab orang perorangan, bukan tanggung jawab institusi, ada tanggung jawab bersama. Untuk Indonesia Pak. Untuk Indonesia. Semangat. Di mana kemajuan teknologi telah menghadirkan pembaruan paradigma dalam operasi militer. Melalui Internet of Military Things atau Internet of Battlefield, operasi militer dapat dikendalikan dari jarak jauh dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Dinamika geopolitik global menyadarkan kita bahwa ancaman terhadap suatu negara tidak hanya hadir dari ancaman militer yang bersifat konvensional. Ancaman konvensional melalui wilayah darat, laut, dan angkasa atau udara saat ini semakin meluas spektrum dan dimensinya dengan hadirnya ancaman cyber yang tidak mengenal wilayah teritorial. Nggak usah kirim kapal perang, nggak usah kirim roket, kirim saja fitnah, pasti ramai. Iya sih. Ya, karena ada kecenderungan, karena hari-hari rakyat kita hampir waktunya 80% tidak terlepas dari handphone. Ya. Selalu terima, nggak baca, langsung share. Nah, sehingga begitu ada fitnah, nggak dibaca lagi, langsung share, sehingga kegaduhan makin lama terjadi. Belum lagi nanti penggunaan artificial intelligence, di mana misalnya Pak Cahyo nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba Pak Cahyo pidato berapi-api, memfitnah orang, dan itu tersebar di mana-mana. Dan itu membuat kegaduhan yang luar biasa. Jadi hati-hati dengan kemajuan teknologi. Bisa dikatakan tadi bahwa ancaman untuk perang dunia ketiga ini ternyata juga bisa datang dari cyber. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang dinyatakan kuat dari ancaman cyber. Baik, sudah hadir Pak Ilham Habibie. Selamat datang Bapak, selamat bergabung. Boleh tepuk tangan untuk narasumber kita yang baru saja tiba. Baik, pada pagi ini saya akan menyampaikan terkait dengan masalah strategi kebijakan keamanan pertahanan siber. Baik, para peserta sekalian yang saya hormati, kita tahu bersama bahwa negara ini dibentuk kalau kita mengacu kepada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berangkat dari tujuan tersebut, maka Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 beliau menyampaikan bahwa kita semua harus siaga untuk menghadapi yang namanya kejahatan siber dan penyalahgunaan data dan informasi. Seluruh kementerian lembaga termasuk TNI dan Polri, maka dibentuklah yang namanya BSSN. Sesuai dengan Kepres 28 tahun 2021. Tugas pokoknya adalah untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang keamanan siber dan sandi negara, untuk mendukung Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka itulah BSSN dibentuk. Tetap semangat. Komitmen investasi dalam penelitian dan pengembangan, kerjasama teknologi. Jadi tidak mungkin semuanya kita lakukan sendiri. Justru dalam inovasi global saat ini yang penting adalah inovasi, ya harus kolaborasi. Tanpa kolaborasi, termasuk kolaborasi internasional, susah kita mencapai tujuan. Kita sama-sama ingat bagaimana kita tanggulangi pandemi COVID tanpa adanya kolaborasi global. Jadi ada pusat dari Amerika, dari Jerman, dari Indonesia, dari manapun, tidak mungkin kita menanggulangi dalam waktu yang secepat itu. Kemudian kita juga harus menciptakan kerangka kerja regulasi yang jelas, mempromosikan penggunaan teknologi dan berorientasi kepada inovasi, dan memastikan kepatuhan terkait industri terhadap peraturan menteri terdepan. Kesimpulan, jadi kedaulatan siber itu mencakup infrastruktur, aplikasi, dan juga mempunyai inti yang memiliki sifat terbuka dan juga tertutup, tergantung seperti tadi saya perlihatkan. Kita punya independensi penuh atas hal ini, dan kemandirian teknologi didefinisikan sebagai kemampuan negara untuk menyediakan dan menggunakan teknologi penting untuk kesejahteraan dan daya saing. Dan terakhir, kemandirian teknologi memerlukan pengetahuan tingkat tinggi, riset yang masif. Ini harus benar-benar berskala tinggi, besar, dan relevan. Selama ini kita fokus kepada menjaga 3 ruang kedaulatan, yaitu ruang darat, laut, dan udara. Saat ini kita memiliki 1 ruang kedaulatan baru, yaitu kedaulatan ruang cyber. Dan bagaimana TNI Angkatan Darat membangun suatu konsep untuk mempertahankan atau menjaga kedaulatan ruang cyber ini. Dan kita tidak akan bisa lepas dari ruang digital dan ruang cyber ini. Dan Society 5.0 itu merupakan suatu evolusi kehidupan masyarakat yang sebelumnya itu adalah pada saat masyarakat 1.0 itu adalah masyarakat yang basisnya berburu, kemudian bertani, setelah itu masyarakat industri pada 0.0 dan masyarakat informasi pada masyarakat 4.0, dan saat ini adalah masyarakat 5.0 di mana manusia menjadi sentral dari pelayanan teknologi 4.0. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa revolusi industri 4.0 ini berbasis teknologi artificial intelligence, robotik, dan kemudian clouds, dan juga kemampuan big data analytics dan lain-lain. Ruang digital ini pun juga berdampak terhadap munculnya sebuah teater perang baru yang disebut dengan teater perang cyber. Lanjut. Teater perang cyber ini merupakan sebuah ruang teater perang baru yang sebelumnya ada 4 ruang teater perang, yaitu udara, darat, laut, dan udara, dan ruang angkasa. Dan saat ini kita masuk kepada ruang cyber. Keunikan dari ruang cyber ini adalah seluruh teater darat, laut, udara, dan ruang angkasa itu berada pada ruang cyber dengan konsep interconnectivity. Inilah yang menjadi basis terbentuknya network centric warfare, multi function warfare, dan konsep keempat IPP. Dan inilah sebagai cikal bakal terbentuknya yang disebut dengan perang cyber tersebut. Oke Pak. Oke. Pak, ini izin Pak, kita berbicara tentang pertahanan cyber. Ya, pertama kami menyambut baik bahwa ini sekarang kan di sini. Yang kedua, pertahanan cyber kita masih lemah, sehingga perlu diambil langkah-langkah oleh kita semua, negara, pemerintah, dan parlemen untuk mengambil langkah-langkah penguatan cyber. Karena serangan cyber makin hari itu makin mudah dan terus meningkat. Sejauh ini kebijakan yang sudah kita miliki sejauh apa? Maksudnya penelitiannya gitu? Iya, berdasarkan laporan yang kami terima baik dari BSSN dari lembaga-lembaga lain, memang perlu kebijakan yang lebih serius dalam rangka menangkal serangan daripada kejahatan.
Ya kita sering dengar terjadi, ini tidak juga aja, banyak bank-bank itu juga hampir tiap bank bisa. Ya, cuma karena untuk keamanan maka tidak pernah dikomunikasikan, tapi itu sangat terjadi. Istana 1 tahun ini 1 juta lebih serangan mengadakan oleh istana dan mengadakan termasuk angkatan darat dan seterusnya. MPR aja pernah di-tag. Jadi banyak kejahatan, tapi yang paling susah adalah bagaimana kita mengantisipasi belajar dari pengalaman Rusia dengan Ukraina, maka serangan pertama dan pembunuhan daripada dan penguasaan cyber di negara itu, sehingga semua dikendalikan oleh lagi Indonesia sangat tergantung pada tadi sampai import perawatan alutsistanya kan dari luar sama dan teknologi tinggi. Nah pertanyaannya adalah apakah tidak bisa mengendalikan dari luar? Bisa saja. Artinya kalau dari segi undang-undang yang akan diperkuat itu akan seperti apa, Pak? Undang-undang kan kita berhanya undang-undang IT, pelanggaran IT, undang-undang yang lebih serius terhadap keamanan cyber dan infrastruktur seperti yang disampaikan oleh pembicara. Kita masih ada 30 detik ini ya. Lagi 30 detik. Izin Bapak, waduh Pak Yudi, apa kabar? Mantap. Keren Pak. Keren kita. Menurut Bapak gimana nih seminar cyber ini? Ya, bagus lah, kita harus melakukan. Yang penting sekarang bertindaknya gimana. Siap. Itu, jadi jangan wacana-wacana terus. Siap Bapak. Kayak kita langsung ke Batu Raja tuh. Oke, siap. Ajar langsung di tempat. Tempur Pak, tempur. Mantap. Pokoknya mah bersama rakyat TNI kuat Pak. Nah itu dia. Nuhun Pak Yudi. Sehat selalu. Sehat selalu. Nuhun Bapak. Betul, siapa cepat? Tentunya juga harus benar ya. Betul, cepat dan tepat untuk dia akan betul. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Pak. Ya. Alhamdulillah ketemu Bapak di sini di Pusdikhub ya. Iya, di Cimahi. Membahas tentang kejahatan cyber ya Pak. Kejahatan dan bagaimana bisa mencegahnya. Nah itu dia Pak. Ya. Jadi untuk masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menghadapi para peretas itu gimana Pak? Nah yang paling penting kita selalu ingat bahwasanya ruang internet ruang publik. Tidak ada yang aman. Kita pakai alat ini, pakai software ini, perangkat ini, semuanya sudah kita ini selalu ada caranya untuk membobolkannya. Jadi kita sebagai pengguna internet dengan bentuk apapun selalu harus hati-hati. Jangan kita cepat percaya orang. Kita ada banyak menghadapi tipuan-tipuan yang semakin lama semakin canggih dengan adanya video yang dibuat dan sebagainya seolah itu benar tapi ternyata tidak benar. Hati-hati. Sekali lagi ruang internet adalah ruang publik. Tidak ada keamanan yang benar-benar 100%. Untuk Indonesia selalu maju Pak. Maju terus jadi negara daulat, maju dan berkelanjutan. Itu tujuan kita. Ya. Mengabdi untuk negeri. Bobotoh doakan juga semoga almarhum Bapak B.J. Habibie dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bapak juga sehat selalu beserta keluarga ya Pak. Terima kasih sama-sama. Nuhun Pak. Nuhun. Teteh selalu semangat ya. Semangat. Semangat terus. Untuk Indonesia. Untuk NKRI dong. Ya, harga mati. Harga mati. Keren. TNI AD, Pusdikhubat selalu jaya. Jaya, selamat ulang tahun juga untuk Pusdikhubat yang akan berusia 78 tahun di November ini ya. Siap. Teteh juga sehat ya. Ya. Nuhun. Sami-sami. Terima kasih ya sudah. Mari Pak. Bapak sehat selalu. Ya, terima kasih Pak. Nah, harapan Bapak ke depannya gimana Pak dari seminar ini? Kedepannya, harapannya ke depan terjadi kolaborasi yang intensif antara komunitas cyber lah, beberapa elemen baik swasta maupun pemerintah gitu, sehingga SDM-nya tambah banyak, kemudian mengetahui kegiatan-kegiatan atau serangan-serangan cyber yang lebih awal gitu. Yang terjadi ketahanan cyber yang meningkat ya, baik di dalam
institusi sendiri maupun yang lebih luas lagi. Ya, kolaborasi nomor 1. Ya, apapun alatnya, ya, SDM kolaborasi menjadi prioritas. Demikian, semoga seminar ini bermanfaat, berkah dan tetap berlanjut ke depannya. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Kalau mobile phone itu jadi pengguna handphone di Indonesia itu ternyata lebih banyak daripada orangnya. Handphonenya jumlahnya lebih banyak. Yang perlu kita perhatikan adalah yang smartphone-nya ini 192 juta. Jadi sekitar berapa? Sekitar 70% dari penduduk Indonesia itu sudah, kalau Pak Ketua MPR tadi bilangnya malah 80%. Berarti data terbaru beliau mungkin. Itu sampai 155,9 triliun per tahun. Jadi jangan heran kalau banyak kejadian terkait dengan pinjol. Kemudian sekitar 2 minggu yang lalu saya juga diundang di Dewan Tanah terkait dengan judi online. Ternyata ada hubungannya antara judi online dengan pinjol. Dan itu sungguh sangat merusak mental bangsa kita. Jadi setiap aplikasi, setiap sistem itu ada lapisan-lapisannya. Ya, lapisan bisnisnya, lapisan interaksi penggunanya, lapisan data, lapisan integrasi, lapisan pengembangan, dan lapisan infrastruktur. Dan ini semuanya tidak ada yang miliknya bangsa kita. Jadi operator-operator di Indonesia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah namanya Network Access Provider. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang diberikan izin untuk mengambil internet langsung dari luar, maupun sebagai target serangan. Kenapa Indonesia jadi banyak sumber serangan? Waktu itu ketika saya masih menangani monitoring ini, ternyata banyak server di Indonesia yang sudah disusupi malware. Jadi dia disusupkan ke dalam komputer tapi tidak bisa dideteksi oleh antivirus atau security. Sudah punya cyber security, sudah keamanan segala macam, tapi kita harus punya kemampuan ketahanan, resilient. Nah ini prinsipnya, jadi harus punya kemampuan threat protection, kemudian recoverability, adaptability, dan durability. Sejauh ini untuk penyediaan fasilitas cyber di tanah air, fasilitas internet di tanah air dari segala macam, baik yang berkaitan dengan bentuk yang ada teknis ataupun dalam bentuk sistemnya, ini kita ternyata masih bergantung ke pihak eksternal, pihak luar. Nah, Indonesia pun banyak disusupi dengan malware-malware yang ada. Kita tentu harus memiliki ketangguhan di sini untuk mengatasi hal tersebut. Mulai dari bagaimana memiliki kemampuan untuk melakukan proteksi, kemudian bagaimana ketika kita kemudian diserang kita punya kemampuan untuk recovery, kemudian adaptability dan juga durability. Tentu membutuhkan planning yang disampaikan tadi oleh Pak Bisron tadi, dan penting bagi kita untuk mengamankan mekanisme dan juga tata kelola internet demi mengurangi dan memulihkan kerentanan sistem dan perangkat lunak yang ada di negeri ini. Tanya aja, dia gamer atau bukan? Karena hobi itu biasanya 2, kalau nggak gamer, coder, programmer gitu. Dia menguasai bahasa coding. Kalau memang dia punya dua-duanya itu lebih bagus. Gaming iya, coding iya. Jadi ada guyonan di underground hackers, nggak ada passion ya nggak ada hacking, nggak ada passion ya nggak ada security, nggak ada passion ya nggak ada digital forensik. Jadi memang kata kuncinya adalah passion. Oke, saya lanjutkan. Dan ini adalah beberapa teknik hacking atau jenis hacking yang umum. Kalau step-stepnya itu dimulai dari istilahnya ada namanya footprinting, kalau dulu ada namanya reconnaissance, kemudian ada scanning. Begitu kita dapat gaining aksesnya kita maintain sampai kita menghilangkan jejak. Sekarang di sisi users, jadi jangan pernah kita berpikir bahwasanya wah user nggak pernah diserang, enggak. The weakest point is the end users. Titik terlemah itu adalah di sisi users. Jadi kalau misalnya ada pilihan ngehack laptop, ngehack server, ngehack mobile phone,
sangat mungkin black hat hackers akan memilih mobile phone. Tinggal nanti social engineering ke sisi user untuk masuk ke sisi mobile phone. Ketika besoknya si target masuk kantor, maka otomatis mobile phone-nya terkoneksi dengan wifi atau hotspot networknya kantor, dan si hacker sudah berada di sisi dalam, sudah sebagai insider. Jadi asik sekali main di sisi user. Para narasumber kita baik di sesi pertama tadi dan juga di sesi kedua ini, dan juga luar biasa ini seluruh pesertanya masih tetap berada di ruangan ini. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dari diskusi yang kita lakukan, menyimak paparan dari masing-masing narasumber, kemudian juga menyerap pertanyaan-pertanyaan, kemudian dicoba dijawab oleh sejumlah narasumber kami sesuai dengan sudut pandang dan juga keilmuan dari masing-masing narasumber. Memang kita melihat bahwa kalau berbicara soal ketahanan dan kekuatan cyber di dalam negeri, ini harus menjadi perhatian kita bersama semuanya. Kalau bicara saat ini, tadi sudah disampaikan bahwa untuk menyerang sebuah negara itu bukan hanya dari senjata yang terlihat secara kasat mata, baik dari udara, darat, dan laut, tetapi juga dari cybernya. Tadi ada satu statement dari salah satu narasumber kita mengatakan bahwa kalau mau menghajar sebuah bangsa, hajarlah dulu cybernya, barulah bisa masuk yang lain, dan bangsa itu akan menjadi hancur, ketahanan negara tersebut menjadi hancur. Untuk itulah tadi kita juga melihat ada wacana-wacana yang dimasukkan, melihat begitu mengerikannya tantangan cyber di dunia saat ini, dari era 4.0 menuju 5.0 ini tentu tantangan-tantangan semakin terus bertambah. Seperti yang disampaikan Pak Nuh, bahwa kita tetap terus harus belajar, terutama ini orang-orang IT yang luar biasa di sini, bahwa sampai kapanpun yang namanya perkembangan teknologi dan cyber itu akan tetap terus berkembang. 2010 mungkin kita tidak akan berpikir akan menjadi sehebat ini tantangan dunia cyber, tetapi ternyata ini luar biasa. Harapannya tentu tadi disampaikan bahwa sebelum sebuah permasalahan terjadi, sebelum tantangan tersebut terrealisasi, kita sudah punya rencana-rencana mitigasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Boleh ya? Sore hari nyambel kuini, cakep, dicocol pakai daging babat. Saya tutup diskusi panel ini. Selamat ulang tahun Kushubat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih moderator kita, luar biasa sekali. Maka Cyber Security. Selain kepada narasumber, ya juga diberikan kepada moderator kita, Mbak. Betul, menambah ilmu kita pada sore hari ini. Siap. Terima kasih Bapak. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kapus Hubat dan izin, gimana menurut Ibu seminar cyber barusan? Bagus, keren. Saya jadi tambah ilmu tadi, senang banget banyak ketemu expert dan ahli yang didatangkan di sini. Ibu dari mana? Saya dari Telkom. Oke. Gimana Bang? Barusan, seminar barusan gimana Bang? Hebat, mantap. Keren ya? Keren. Yeah. Selewangi. Bobotoh. Siap. Selesai Bu, mantap. Bu selesai Bu. Tuntas. Nyebut tuntas nanti kuat. Tuntas. Nuhun Ibu, nuhun Ibu. Nuhun. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Cakep. Semangat. Nah, Bobotoh, itulah liputan kegiatan saya di Pusdikbud Cimahi. Keren lur. Kita harus berhati-hati dalam bermedsos. Buat Bobotoh nih, yang setiap harinya scroll media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube, dan lain-lain lah, pokoknya banyak. Hati-hati aja dalam bersosmednya. Ciptakan kedamaian dengan sosmed, bisa bersilaturahmi, menebar kebaikan, oke? Stop yang fitnah-fitnah dan lain-lain yang menciptakan kegaduhan dan lain-lain lah. Pokoknya mah geus teu usum kayak gitu anteh ya. Jawa Barat, khususnya Bandung, tempat tinggal kita,
kita jaga dengan semua hal-hal yang baik. Dukung terus Persib Bandung, no rasis, no anarkis, da orang Sunda mah silih asah, silih asih, silih asuh eta cirina orang Sunda lurnya. Hidup Persib, halo biru, biru itu Persib, Persib itu biru. Yeay. Assalamualaikum.